Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nurifki dengan NIM 201230211, kelas 4E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh dosen Bu Indah Nurul Hazairin, SPD MSc ED. Nah, di sini saya akan membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan. Tapi sebelum ke pembahasannya, kita intro dulu. Never stop till it's over, babe. Tabletop, please get that away. Oke, udah selesai kan intronya? Langsung ke pembahasan. Tapi sebelum jauh, kita harus tahu dulu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi itu adalah istilah yang mencangkup berbagai teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Ataupun teknologi informasi dan komunikasi itu mencangkup dua aspek utama. Yang pertama adalah teknologi informasi, dan yang kedua adalah teknologi komunikasi. Jadi, teknologi informasi itu berkaitan dengan proses, penggunaan, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Contohnya adalah aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi yang berjalan pada server dan diakses melalui browser. Contohnya Chrome, Firefox, ataupun Opera Mini, dan lain sebagainya. Nah, sementara teknologi komunikasi itu berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data antara perangkat atau individu. Contohnya adalah media sosial yang kita gunakan pada saat ini. Contohnya adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun Twitter, dan lain sebagainya. Nah, jadi udah tahu kan perbedaan dari teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu? Kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini saya sudah merangkum 4 poin penting teknologi informasi dan komunikasi itu di dalam dunia pendidikan. Jadi, yang pertama itu adalah akses informasi yang lebih luas. Teknologi informasi dan komunikasi ini memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber informasi secara cepat dan mudah, seperti buku digital atau e-book ya, artikel ilmiah, video edukatif, dan berbagai website pelajaran lainnya. Jadi masih banyak lagi yang kita bisa cari di sebuah platform internet. Oke, yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Teknologi informasi dan komunikasi ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform online, memungkinkan siswa belajar dari mana saja dan kapan saja, serta memberikan fleksibilitas bagi mereka yang memiliki keterbatasan geografis ataupun jadwal. Jadi, dengannya adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, kita bisa menggunakan sebuah aplikasi guna untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Contohnya adalah Zoom, aplikasi Meet, terus aplikasi WhatsApp, dan banyak lagi. Dan kemungkinan siswa ataupun mahasiswa pun bisa belajar secara otodidak ataupun cara belajar secara mandiri dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan dalam menggunakan digital. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan itu membantu mengembangkan keterampilan digital yang sangat penting di era modern pada saat ini, seperti kemampuan menggunakan komputer, internet, dan berbagai perangkat lunak dalam pembelajaran. Jadi, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, kita juga bisa belajar dengan bagaimana menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi awal yang tidak tahu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu jadi tahu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bisa kita pelajari secara otodidak maupun dari YouTube, ikut kelas lainnya, itu edit video, ataupun sekilas lewat aplikasi TikTok, itu ada dan banyak. Oke, yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini membuka ruang bagi siswa dan guru untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Misalnya dalam menggunakan software, desain grafis, video editing, ataupun musik digital. Nah, jadi dari kita menggunakan teknologi itu ada yang namanya software ataupun perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya aplikasi.
aplikasi seperti aplikasi editing video. Aplikasi editing video itu ada banyak, ada KineMaster, ada Capcut, dan banyak lagi lah intinya. Banyak lagi aplikasi yang bisa kita buat edit. Nah, dari situ siswa yang awalnya tidak mengetahui penggunaan aplikasi ini untuk mengediting, terus untuk desain grafis, itu menjadi tahu karena dia belajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini. Dan teknologi informasi dan komunikasi itu pasti terdapat software, dan banyak sekali software yang bisa kita buka. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Dan untuk kesimpulannya itu sangat sederhana sekali, bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi ini ada dampak dari negatif dan juga positifnya. Dampak negatifnya adalah ketika kita lupa waktu dalam menggunakan teknologi, seperti halnya itu bermain game. Jadi kalau seumpamanya ada seorang anak yang memang sudah kecanduan dalam bermain game, maka dia akan lupa waktu dan lupa apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya hal negatif itu sangat banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke. Nah, untuk hal dari positifnya itu adalah kita bisa menggunakan teknologi ini untuk belajar, dan kita sambungkan dengan menggunakan internet, barulah kita bisa membuka sebuah website guna untuk mencari sebuah sumber seperti sumber artikel ilmiah, seperti jurnal atau e-book. Bahkan dengan teknologi juga kita bisa belajar secara otodidak dengan bagaimana cara menggunakan software yang ada di dalam laptop ataupun komputer, seperti membuat desain grafis ataupun membuat game menggunakan software Unreal Engine ataupun Unity. Itu banyak sekali, dan tidak hanya dua itu, ada banyak sekali yang bisa kita buat dalam membuat game ya, dengan menggunakan aplikasi seperti Gameloft. Itu banyak sekali. Itu sisi positif juga itu dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Seperti inilah penyampaian saya, dan apabila ada kesalahan kata juga ataupun ketidaksopanan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.